Saya Fariza. Saya Azura. Saya Nabil. Dan perwakilan lagi Dihafiz. Dihafiz. Baiklah, sebelum kami memulai diskusi kami akan mengajak teman-teman supaya mengikuti iringan musik ataupun iringan lagu yang kami bawakan yang cukup terkenal di kalangan kita, yaitu Baby Shark. Oh. Jangan lagi. Jangan itu. Aduh. Dan kalian supaya melihat hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan menjelaskan apa itu Friskes. Menurut Adrien, dalam panduan penelitian untuk ikan laut tahun 2010, ikan adalah hewan vertebrata akuatik poikiloterm, berdarah dingin dan bernafas dengan insang. Kalau dilihat secara sistematik, ikan atau Friskes merupakan kelas yang berada di bawah Chordata. Secara umum dilansir dari tesis milik Ciagen tahun 2009. Ciri ikan itu bertulang belakang dan bertulang rawan. Selain itu, mereka juga mempunyai siri tunggal atau pasangan dalam memiliki otot tulung, tutup bisa bersisik dan berlendir, serta ukurannya bervariasi. Baiklah, belum begitu. Di sini kami akan membahas tentang ciri-ciri, struktur tubuh, kalifikasi, sistem dan peredaran contoh. Peran dan contoh. Ciri-ciri akan dibawakan oleh Fariza. Kepada Fariza, persilakan. Perhatikan ya ciri-cirinya. Friskes yaitu yang pertama, memiliki rangka tulang sejati. Yang kedua, bertulang belakang atau vertebrata. Yang ketiga, tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. Yang keempat, memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor. Yang kelima, bernapas dengan menggunakan insang. Yang ketujuh, merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang kedelapan, memiliki sistem peredaran darah tertutup genggam. Maksudnya adalah terdapat satu kali peredaran darah melalui jantung. Kemudian ada merupakan hewan hermafrodit, yaitu kelamin jantan dan betina terpisah. Selanjutnya memiliki sistem pencernaan lengkap seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian memiliki sistem koordinasi yang terdiri dari saraf pusat dan sistem hormon. Kemudian alat indera ikan terdiri dari sepasang mata, sepasang telinga, indera pembau, dan gurat sisi yang berfungsi sebagai pengatur perubahan tekanan air. Kemudian, baik, terima kasih kepada Fariza. Yang kedua adalah struktur tubuh akan dibahas oleh Nabil. Persilakan. Oke. Bisa dilihat struktur tubuh ikan yaitu memiliki integumen atau kulit. Kulit ini yang sini kan, ini kulit. Terus mulut yang tahu mulut ini kan. Terus terdapat cekung hidung atau fovea sanalis. Nah, cekung hidung mana nih? Ya, ini. Nah, ini mungkin. Terus terdapat rongga mulut atau cavum oris. Mata tidak memiliki kelopak, jadi mereka kalau tidur nggak tutup mata gitu kan. Terus insang. Terus memiliki jantung terdiri dari dua ruang, yaitu lateral dan ventrikel. Dan juga memiliki ekor. Ini sudah lah. Kamu pernah dimakan untuk mata? Ya betul tuh. Terus Terima kasih kepada Nabil. Baiklah, kualifikasinya akan dibahas oleh Azura. Kepada Azura, persilakan. Baiklah, untuk klasifikasi ikan dibagi 3 kelas, yaitu Apnata, ikan tidak berahang, Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes, ikan bertulang keras. Apnata yaitu terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar Apnata hidup di dasar perairan laut atau air tawar. Tubuh Apnata berbentuk silindris memanjang dan berukuran sekitar 76-90 cm. Apnata tidak memiliki rahang, tetapi memiliki mulut berbentuk lingkaran dan berparuh. Contoh Apnata yaitu belut laut atau lamprey laut.
prei sungai, dan lain-lainnya. Nah, untuk agenata nih dia bisa dibilang kayak parasitnya ikan-ikan lain gitu. Jadi cara makan itu dia nempel ke ikan lain terus menghisap nutrisinya ya. Untuk menjadi sekelas itu. Yang kedua, Ya. Terus Chondrichthyes. Chondrichthyes. Kulit tubuhnya tertutup oleh sisi-sisi plakoid yang kasar berisi dentin mesodermal dan dilapisi dengan email ectodermal. Chondrichthyes memiliki mulut yang terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang. Alat kelamin terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Contohnya yaitu ikan hiu dan ikan pari. Makaraja ya, Makaraja SP. Yang ketiga, Ctesias, hidup di laut, air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi antara 1 sampai 6 meter. Ctesias merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Ctesias bernapas dengan insang yang ditutupi oleh operkulum tutup insang. Contohnya yaitu ikan mas koki, auratus, dan ikan terbang. Carasius auratus. Baiklah, terima kasih kepada Zura. Selanjutnya pembahasan tentang sistem akan dibahas oleh Hafizul Hakim. Kepada Hafizul Hakim silakan. Pertama Ikan respirasi. memiliki berbagai sistem seperti sistem respirasi pada fiskas. Sebagian besar ikan menggunakan alat pernapasan yang disebut insang. Insang berada pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kepala ikan. Tepatnya terletak di dalam rongga insang. Setiap sisinya terdapat lebar insang berjumlah 5 sampai 7 buah. Masing-masing insang ini dipisahkan oleh sebuah celah insang. Insang ikan memiliki bagian-bagian penting seperti lekung insang yang berasal dari tulang awan, gigi insang yang berguna sebagai penyaring air saat bernafas, dan filamen atau lembaran insang yang warna merah muda dengan bentuk seperti ikan. Warna merah muda menunjukkan bahwa lembaran insang terdapat pembuluh kapil darah, sehingga sangat wajar bila bentukan oksigen dan karbon dioksida terjadi di tempat ini. Baiklah, di sini dijelaskan bahwa bagian lengkung insang adalah di bagian sini. Arah aliran air masuk melalui mulut, Ya. kemudian pembuluh darah yang di dalam ini, di dalam lengkung insang ada pembuluh darahnya, tulisannya. Kemudian ada di dalam lengkung insang itu ada namanya lamela, yaitu darah yang miskin oksigen dan darah yang kaya oksigen, kayak tempat itu. Di situ apa pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, makanya wajar ya disebut dengan bernapas dengan insang gitu ya. Jadi ikan nggak bernafas dengan paru-paru. Nah, itu aja. Next. Terus Ketika bernapas, ikan menggunakan 2 fase pernapasan, yakni fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika air masuk dalam rongga mulut ikan. Maksudnya air karena dipengaruhi tekanan udara dalam rongga mulut yang lebih kecil daripada tekanan udara di air. Sementara itu, fase ekspirasi terjadi saat rongga mulut ikan tertutup. Akibatnya, udara masuk ke insang secara difusi. Secara bersamaan, hipokulum terbuka. Akibatnya, air mengalir melalui celah insang dan menyentuh lembaran insang secara otomatis. Secara CO2 dilepaskan. CO2 dilepaskan oleh darah dan sebaliknya O2 diikat. Kedua, sistem reproduksi pada fiskas. Reproduksi ikan dilakukan fertilasi, ditandai dengan peleburan gonad jantan dan gonad betina. Proses fertilasi pada ikan ada 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama itu kan fertilasi eksternal. Secara umum ikan adalah ovipar, yaitu bertelur. Akan melakukan fertilasi eksternal. Kan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati sel tersebut sambil mengeluarkan spermatozoidnya.
Apabila ovum bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah fertilisasi pembuahan atau pembuahan. yang menghasilkan zigot untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur ikan yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil yang berwarna putih. Mungkin teman-teman pernah melihatnya. Telur-telur ini akan menetes dalam waktu 24 sampai 40 jam. Bisa diperkirakan untuk 3 hari atau 2 hari. Anak ikan yang baru menetes mendapat makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Anak ikan dapat langsung hidup sendiri. Hanya beberapa jenis induk ikan, terutama ikan jantan, yang menjaga anaknya. Jadi ikan tidak mengikut kepada orang tuanya, kepada ibunya, nggak sama seperti ayam yang ikut kepada induknya. Ikan lebih mandiri pada ayam. Yaitu fertilisasi internal. Ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan jenis ovivipar, yaitu bertelur dan juga beranak. Fertil ya. Asal katanya fertil, isasi proses. Terjadi dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke telur yaitu oosit melalui mikrofil. Meskipun terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi tersebut kemudian membentuk zigot. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang sama seperti tadi. Embrio mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya. Jadi ikan sama, yang induk ikan sama-sama anak ikan gitu. Ikan yang berkembang secara ovivipar adalah ikan dari famili Poecilidae seperti plati, gupi, dan moli. Ikan pati, ikan gupi, dan ikan moli. Sistem sirkulasi darah pada pisces. Alat sirkulasi darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung terdiri atas 2 ruangan, yang anterium dan ventrikel. Atrium dan ventrikel. Jantung terletak di belakang insang, yaitu di dalam rongga perikardium. Semiforosis adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Di antara anterium dan ventrikel terdapat plek untuk menjaga aliran darah tetap searah. Proses sirkulasi darah bermula dari darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke atrium. Dilanjutkan ke vertikel dan dipompa melalui insang melewati konus antericius. Di insang O2 diikat oleh CO2, dilepaskan, kemudian masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui vena. Ini sketnya. Ini sketnya yang tadi. Yang mana bagiannya? Pembuluh darah yang mana? Bawah, atas mana? Aorta yang mana? Gitu ya. Sirkulasi darah disebut sirkulasi darah tunggal karena darah beredar hanya sekali melalui jantung, yaitu jantung, insang, seluruh tubuh. Jadi Dan itu kembali ke berbeda jantung. dengan amfibi yang melalui dua respirasi. Ini hanya melakukan sekali respirasi. Jadi itu Sirkulasi ya. Sirkulasi. Ini itu jantung melalui jantung. Kemudian insang Seluruh tubuh menyebarkan ke seluruh tubuh, kembali ke jantung lagi. sekali beredar ya. Istirahat. Istirahat dulu. Ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembincang-bincangan kita. Baiklah, kami sambungkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti masih ada sih lagi kan? Setelah istirahat, berjumpa lagi dengan kami. Setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap selalu bersama kami, Piskes. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan istirahat. Sampai ketemu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sambungan dari presentasi tadi. Kembali kepada sistem ekskresi pada Piskes. Setiap Piskes terdapat 3 organ dalam sistem ekskresi, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Sedangkan manusia 4, yaitu ginjal, kulit, hati.
para peneliti persilahkan. Tadi itu ya. Fiskas memiliki manfaat yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Keuntungan ikan itu pada daging ikan apakah cuma makanan? Kulit ikan tentu dapat dimasak, sama itu dibatas, dompet, sepatu dan jenjang jaket. Dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Pembatas nyamuk yang secara biologi pembantasan nyamuk yang secara biologi sehingga dapat mencegah muncul terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga malaria. Pada tulang ikan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Sisa-sisa ikan bisa dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Jenis ikan yang ganas dapat menyerang dan juga membahayakan manusia, terutama bagi berenang, misalnya hiu, piranha, ikan macan di Afrika, salam kapal, dan juga ikan kumis dari Amerika Selatan. Baiklah, setelah ini bakal ada video. Thanks untuk perhatiannya. Tolong teman-teman diperhatikan ya videonya. Bakal ada muncul pertanyaan-pertanyaan dari video ini. Ada video. Beberapa ikan dapat dikonsumsi dagingnya yang merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak tidak jenuh. Kulitnya juga dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan jaket. Tulangnya dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan lem, dipelihara sebagai hewan hias, juga pemberantas nyamuk secara biologi. Tetapi ada juga beberapa jenis ikan yang dapat menyerang dan membahayakan manusia, misalnya hiu dan piranha. Kakak mau jelasin soal masalah ikan. Nah, yang pertama adalah ikan cupang. Ikan cupang ragamnya banyak sekali. Ikan cupang memiliki ekor yang sangat indah. Warnanya cerah, ekornya ada yang seperti bulan, ada yang seperti tangan manusia. Kemudian ada ikan axolotl. Ikan ini seperti salamander. Itu ada kakinya. Warnanya ada yang albino, ada yang hitam, ada yang putih seperti pink. Ikan badut. Ikan badut hidup di air laut. Ikan badut sering bermain di dalam karang. Ikan diskus. Ikan diskus bentuknya pipi, warnanya beragam. Ikan diskus termasuk ikan yang hidup di air tawar. Ikan gapi. Ikan gapi hampir mirip dengan ikan cupang. Ikan gapi memiliki ekor yang sangat indah. Ekornya warna-warni. Ikan gapi bentuknya kecil, imut, dan sangat lucu. Ikan koi. Pertanyaan kami untuk kelompok Hafiz baca sendiri. Sebutkan perbedaan ekspresi ikan dan manusia. Ekspresi dari sistem ikan tadi dengan sistem manusia. Ekskresi pada ikan dengan sistem ekskresi pada Oke, untuk kelompok mamalia apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sebutkan klasifikasi dari ikan tersebut. Kepada kelompok amfibi. Oke, amfibi. Pertanyaannya, jika ikan dimanfaatkan dalam dunia teknologi bakal menjadi apa gitu? Seandainya jika dunia ini kan dah modern ceritanya kan, jadi ikan dapat
Misalnya kau dapat dalam bidang teknologi, dapat merubah apa? Woi, ini pertanyaan apa peluang-peluang yang akan Iya, dari ikan, Ya. dari ikan gitu. ayo Teknologi atau masih sudah ada ya teknologi yang terilhami ya atau yang mengilhami dari ikan, kemudian dari capung, kemudian dari daun Mana tahu ikan yang Kemu- mampu tuh bisa menyerap Ah. menyerap matahari gitu. ya atau dari apa? Ikan ada. Apakah ikan bisa tenggelam? Tapi kan berenang. Apakah ikan bisa tenggelam? Osmosis berperan penting karena mampu mencegah kerusakan sel. Terus yang berbeda dengan ikan yang tinggal di air laut, Ya. dengan ikan air tawar mampu menjaga keseimbangan cairan pada tubuhnya melalui proses osmosis. Jadi dengan kemampuan osmosis ikan itu dia bisa bertahan ya, mempertahankan. Misal di laut itu kadarnya gimana kadarnya? Kadarnya lebih apa? Lebih tinggi, lebih rendah? Kadar garamnya lebih tinggi, ya kan? Tapi dia bagaimana dia punya tekanan osmotik apa itu? Dia bisa mempertahankan keseimbangan cairan tubuhnya. Dia nggak akan ikut asin. Dia akan berusaha untuk mengeluarkan apa? Secara osmotik. Osmosis apa tuh? Proses berpindahnya konsentrasi zat yang rendah ke yang tinggi. Jadi bagaimana dia bisa menjaga kestabilan ya, keseimbangan dari tubuhnya. Dia bisa hidup di tengah ya laut yang asin, tapi pas dipancing dia enggak asin. Nah, gitu ya. Kalau asin kan gawat akhirnya kan. Semua ikan asin akhirnya. Nah, itu ya. Jadi dia bisa punya tekanan osmotik masing-masing. Ikan berbeda-beda. Oke, lanjut. Baiklah, terima kasih kepada kelompok Reptil telah menjawab pertanyaan kami. Dan juga kepada kelompok amfibi, bagaimana jawabannya? Oke, itu satu dulu ya. Jadi kan pada kulit hiu itu kan juga sebagai kunci dalam berenang secara cepat di air. Jadi maka dari itu ada penelitian dari Jepang yang bikin pula canda yang mirip sama kulit hiu itu untuk diaplikasikan pada pesawat sehingga pesawat tersebut bisa melaju lebih cepat di udara. Itu salah satunya. Kulit ikan hiu. Pada pesawat. Oh, ini tambah lagi ikan hiu pada kulit ikan hiu. Kulit ikan hiu itu anti bakteri. Makanya pada tahun 2003 Amerika meriset kulit ikan hiu itu bisa mencegah bakteri atau mikroba lain menempel dan tumbuh di seragam di apa tersebut. Iya, Pak. Pesawat. Enggak, ini buat apa namanya? Seragam militer. Anti bakteri. Ya, insyaallah ya. Terus selanjutnya itu ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu membuat terinspirasi kapal selam itu terinspirasi oleh ikan lumba-lumba. Ini ikan lumba-lumba sebenarnya. Sesat lah kita. Ya. Tahu nggak? Sama artikel bisa ya kan? Bisa juga karena dia konsep untuk muncul permukaan, melayang, tenggelam. Ya. Terus itu lagi ikan badut. Ngapa itu dia? film Nemo dia terinspirasi ikan badut. Wah. Untuk seni ya, perfilman, dunia industri perfilman. Ya. Terima kasih kepada kelompok amfibi atas jawabannya. Itu lagi. Sekarang saya meminta kepada kelompok Ada lagi? reptil untuk menjawab. Siapa? Reptil? Mamalia untuk menjawab. Amalia ya. Kelompok Mamalia. Klasifikasikan. Ya. Secara garis besar ikan terbagi atas 3 klasifikasi. Yang pertama agnatha. Anggota agnatha itu merupakan ikan primitif yang tidak punya rahang. Contoh hewan agnatha yaitu Mycene, hagfish. Yang kedua Chondrichthyes. Chondrichthyes. Contoh hewannya yaitu ikan hiu. Yang terakhir Osteichthyes. Contoh hewannya ikan lele dan ikan muskoki. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, para kelompok terakhir untuk menjawab. Ekskresi dari ikan dan manusia yaitu di manusia ini memiliki ekskresi baik berupa urin, cairan empedu, keringat dan CO2 dan H2O. Sedangkan dari ikan sendiri memiliki ekskresi berupa urin. Dia tadi 3 ada boleh. Urin dan lidah.
Kalau ikan kan jamnya 3, kalau manusia kan ada 4 aja. Iya. Kalau ikan 3-nya apa? Ada Dan satu lagi ya. anus, Ya, anus, ginjal, dan ada paru-paru. insang. Insang. Kalau manusia Manusia kulit, itu ginjal, ya, urin, ginjal, kulit, kulit, ginjal, ginjal, paru-paru. paru. Kalau manusia berapa? Ada berapa? Paru-paru juga. Ada 4. Hati. Ginjal, paru-paru. Paru-paru dan kulit ya, kulit ya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok telah menjawab pertanyaan kami. Baiklah kami tidak Menerima pertanyaan. Baiklah kami tidak boleh tidak menerima nasihat. Iya, ya boleh silakan. Atau mencukupkan. Ya takut ya. Terutama kepada kelompok apakah ini bertanya? Satu kelompok satu pertanyaan. Ya, gitu ya. 3 kata aja. Menghemat waktu. Kan ada beberapa spesies ikan yang hidup di bagian laut dalam itu, yang udah kayak kawasan Palung-Palung gitu kan. Terus pada kawasan Palung itu bahkan kapal selam yang terbuat dari besi itu aja dia juga bisa sampai situ. Ya. Tapi kenapa ikan bisa hidup di situ? Bagaimana struktur kulitnya, sistem pernapasannya, susun dari apa gitu, bisa bertahan. Baiklah, kulitnya diliputi mukus melakukan osmosis lewat insang. Produksi urinnya encer dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Jadi sesuai sel-selnya memprediksi pada lingkungannya. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Paham enggak? Kan kapal selam juga kedap, tapi kok Ke dalam lautan tuh biar sampai bisanya itu cuma sampai 500, tapi karena NKRI Nanggala tuh nggak salah sampai 700-an lebih sehingga dia tuh hancur di bawah tuh gitu. Di bawah permukaan laut ya, DPL. Yang udah wow kali. Terus lagi. Kemudian yang menyebabkan ikan itu bertahan apa gitu kan? Satu contoh dari ikannya, Boleh. yaitu contoh pada ikan blowfish, ikan yang memiliki tekstur tubuh yang lembut dan yang memiliki tulang rawan di pedalaman. Kepada Isya tolong dimatikan laptopnya. Yang elastis dan juga mengandung banyak air, serta memiliki kepadatan tubuh yang rendah. Berarti ini terdapat kepada morfologi ikannya tersendiri. Jadi bukan semua ikan yang bisa masuk ke pedalaman. Jadi ikan blowfish mempunyai tekanan air yang padat bagi tubuhnya itu sehingga dia bisa terletak di pedalaman. Hal ini karena airnya itu banyak di tubuh ikan tuh, hal ini membuat tekanan air pada kedalaman itu berkurang karena ada banyak dan tekanan air pada tubuhnya. Tekanan lingkungannya kurang, tekanan tubuhnya banyak. Tekanan karena ikan blowfish ini mempunyai kepadatan tubuh dengan air, jadi tekanan air pada lingkungannya berkurang. Ya. Paham kan? Karena kondisinya lebih besar tekanannya, maka dia bisa menjaga stabilitas tekanan dengan tekanan di luar gitu ya. Lanjut. Tekanan air Logis ya. mempengaruhi ikan laut dalam sampai tingkat selnya. Jadi dengan air itu bisa memperkuat tingkat sel pada ikan dalam pedalaman tuh. Logis ya. Masuk akal ya. Nah, jadi ketika dia berusaha untuk menekan juga gitu ya. Kan makin ke dalam laut makin tinggi tekanan. Nah, si ikan ini dia punya kemampuan memperbesar tekanan dalam tubuhnya pula gitu ya, sehingga bisa bertahap menyeimbangi atau stabilkan dengan tekanan di luar ya. Padahal selevel kapal selam pun enggak bisa gitu kan, hancur. Tapi si ikan ini blowfish ya. Nah, itu bisa mempertahankan tekanan tubuhnya dengan memperkuatnya gitu, menyesuaikan dengan tekanan makin dalam makin kuat pula gitu ya. Jadi di dalam sel mereka lebih banyak terdapat molekul organik. Dalam sel itu kan kebanyakan itu terdapat molekul organik yang disebut piezolytes yang mampu mengikat air dan menjaga agar protein tidak Distorsi. Ya itu. Ya itu. Itu. Paham? Apakah Kembalikan ke penanya, bagaimana penanya? Apakah sudah bisa tadi kan dipahami? pertanyaannya, apakah benar paham? paham. Tapi untuk apanya? Untuk susunan organnya gimana?
Kalau susunan organnya berarti bentuk ikan biasa dong, nah, mungkin Gimana cara Nah, Gimana? Membedakan ikan betina dan ikan jantan yaitu ujung sirip pada ikan. Ikan jantannya melewati pangkal ekornya, sedangkan pada ikan betina tidak melewati pangkal ekor. Ya. Nah, coba perhatikan ikannya lagi. Sirip yang dekat depan itu. Ya, contoh kedua pada ikan Ada gambarnya? Berarti Clarates holboli. Ah. Ikan jantan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan ikan betina. Ukurannya Jadi lebih bukan karena kecil. sirip aja, secara tubuh juga bisa gitu. Bisa membedakannya. Tapi tidak semua ikan yang kayak itu. Jadi Jantan itu warna itu lebih cerah dibandingkan ikan betina. Yang pernah di film Upin Ipin yang tentang angkat-angkat ikan, nah, kan meme dapatnya ikan betina tuh. Iya. Jelek kan dibandingkan jantan, ikan jantan. Ejan nanya materi Hah? prakarya untuk peternak lele. Hah? Itu jadi dia nyangkanya awalnya juga nggak kan mana bisa lele itu menyengat gitu kan. Udah pas bersihin itunya kolamnya tuh kan dari hitung itu nah, terus ada lele satu dia pegang kepalanya tuh terus di gindingnya di apa namanya Digigitin. gitu di patilnya, di patilnya. kata terus kan itu lele itu nyengat tuh katanya. Mati konyol kena lele. Makanya terus sekarang kenapa kau megang lele itu megangnya malah kepalanya diginiin, nggak badannya diginiin. Nah, ya. Karena dia licin. Baiklah. Susun lagi rapi-rapi lagi nak. Baiklah, dengan pembahasan dari tadi berakhirlah pembicaraan kita pada siang hari ini. Sampai sini dari pembahasan dari Miskas. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.